Apa yang pengen lu sampein dari situ? Seolah-olah persoalan bangsa ini adalah orang-orang yang ketagihan narkoba, padahal nggak gitu. Persoalan bangsa ini adalah pendidikan yang tidak merata gitu misalnya. Iya, kemiskinan. Itu kan Bahaya jelas bisa. buruh yang tidak sejahtera. Itu loh. Itu persoalannya. Jadi seolah-olah pemerintah pengen gue fokusnya di narkoba aja gitu. Padahal lu masih banyak PR yang belum selesai gitu. Teman-teman, kita ketemu lagi sama saya Patri Handoyo. Sekarang saya ditemani sama teman-teman saya di sini. Nanti mereka akan memperkenalkan diri masing-masing. Jadi gini teman-teman, nah ya belakangan ini atau kemarin lah itu ada seleb yang ketangkap gara-gara ganja. Beberapa waktu sebelumnya juga ada Jeff Smith ya waktu itu ya. Jeff Smith dia apa sih, pemain film, itu ketangkap soal ganja. Dan waktu Jeff Smith itu cukup seru juga karena Jeff Smith itu dari zamannya Lucinta Luna atau Nunung deh ketangkap, dan polisi bikin konferensi pers. Kemudian setelah itu tersangkanya disuruh ngomong, dan tentu saja mereka kan ketika diborgol pakai baju pakai rompi tahanan gitu, suruh ngomong, dia minta maaf gitu. Nah, Jeff Smith itu penuh penyesalan gitu penyesalan. Kan? Penuh penyesalan, oke. Nah. Jeff Smith minta maaf, tapi dia bilang bahwa ganja itu nggak layak ada di golongan 1. Dia berusaha ngomong itu. Ya. Dan akhirnya kan dibungkam tuh sama polisi itu. Ya kita kali ini dulu jangan sampai gini, bahaya dibungkam gitu istilahnya, dicarikan siapa. Tapi yang jelas teman-teman juga pasti sempat deh nyimak pemberitanya. Itu kan mikrofonnya yang diamankan kan, dimatikan ya waktu itu ya. Nah terus polisinya ngedeketin, dan kemudian gitulah kurang lebih kronologinya. Artinya ada sesuatu yang memang dikhawatirkan akan terus kalau dibiarkan mikrofon dekat. Ya dengan kata lain sebetulnya dibungkam, tapi kan orang sieun atuh Pat ngomong kieu di tengah ketidakpastian seperti sekarang sieun orang Pat teh. Oke, di tengah rezim narkoba yang represif ini, rezim kebijakan narkoba yang ngeunah ya. Mangga. Mie goreng paling ngeunah. Jeung endog. Manggok hayam teh nya. Oh iya. Isi teteh teh dihareup ya. Oke, jadi ya kita pengen ngebahas soal itu. Jadi Rumah Cemara memang udah lama lah memperhatikan soal ini, soal kebijakan ganja juga di Indonesia. Tadi saya bilang, ini ada di kanan saya ada Rick, memperkenalkan diri, Rick. Halo, saya Erik, saya freelance web design. Goyong. Lu sebagai apa lu? Saya tidak punya pekerjaan tetap memang, tapi ya ada penghasilan. Saya baru tahu Jeff Smith setelah berita itu sih. Akhirnya cari-cari di Instagram. Urangnya teu nyaho eta Jeff Smith itu siapa gitu kan. Oke, saya Tri Ruanda. Saya sih temannya Patri Handoyo, temannya Erik, itu aja lah. Artinya ya sering ketemu lah kami di Rumah Cemara atau di beberapa komunitas yang lain. Sering ngobrolin yang kayak gini juga kan, soal narkoba, soal ganja lah yang lagi rame lagi kan ya Pat ya. Dan lu tadi ngawalin dengan apa? Dengan soal Jeff Smith ya. Jeff Smith, dan tadi dengan malam gua baru yang dengar menarik soal itu ya, dengan tadi malam Jeff juga Smith, ada yang meminta agar ya mungkin udah waktunya di Indonesia dilakukan penelitian soal ganja kan gitu kan. Atau intinya. mungkin itu salah satu cara dia supaya dia nama ngetop ya. Itu mah kita nggak masuk ke situ lah, soal itu lah. Nggak masuk ke situ, orang bung lah. Cuma yang pasti kemarin itu kan Pat, ini hampir berulang nih. Itu kan Jeff Smith berarti bulan lalu ya. April. 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu lah kurang lebih. Kemarin itu lumayan lini masa Twitter terutama, trending topik Indonesia juga masuk kalau saya nggak salah. Itu Anji. #Anji ya. Anji sih bacanya. Anji Drive. Ya kalau teman-teman kalian suka nonton YouTube juga, dia punya channel YouTube yang sangat banyak juga, jutaan kan subscribernya, yang Dunia Manji itu kan. Nah, Anji ini ketangkep sama polisi hari Jumat lalu dengan barang bukti yang diduga ganja juga. Ya ini nggak mengejutkan sebetulnya, dalam arti ya banyaklah artis yang memang kita udah sering ya Pat ya, Rick ya, ngebahas soal begitu banyak artis yang ketangkap gara-gara itu. Tapi yang jadi menariknya mah ini ganja deui gitu loh Pat. Patri nih
teman-teman ya Erik juga tahu lah ya, dan kalian juga mudah-mudahan sempat tahu deh, ada satu buku yang Patri tulis judulnya Menggugat Perang Narkoba gitu ya Pat ya. Dan kalau nggak salah lu di situ nulis bahwa data menunjukkan ganja emang yang paling banyak dikonsumsi orang. Bener? Di Indonesia. Di Indonesia, iya. sorry, di Indonesia. Iya. Ceritain dong. Dan bahkan di gimana di tuh? dunia juga kali ya. Nah, iya jadi Orang beri ngopinya. itu sebenarnya datanya dari Badan Narkotika Nasional sama Pusat Penelitian Kesehatan UI, Universitas Indonesia. Mereka waktu dari 2008, 2011, 2014, 2017 itu melakukan survei narkoba ya, survei penyalahgunaan narkoba sih bilangnya, survei nasional. Lahgun. Itu memang ganja menempati peringkat pertama sebagai narkoba paling populer dikonsumsi di Indonesia. Gitu, iya. Dan juga itu sebenarnya tidak mengejutkan sih gitu. Kalau misalnya gini deh, apa ya? Dibandingkan sama obat-obatan yang lain, misalnya yang yang cukup tenar itu kan sabu belakangan ya. 10-12 tahun ya, 15 tahun terakhir lah sabu. Tapi itu lebih populeran ganja karena memang ganja itu dari, kalau sejarahnya sih ganja itu dibawa ini berdasarkan literatur yang itu tapi ini debatable sebenarnya. Ganja itu dibawa sama penjajah Belanda waktu itu ke Aceh, ke Gayo. Iya, dari India itu dibawa ke Indonesia sama pemerintah Belanda itu sama penjajah itu abad 17-an gitu kali ya. 19 lah, abad 17 sampai 19 itu untuk menghalau hama tanaman kopi. Jadi nggak heran kalau petani di Aceh itu nanam ganja gitu. Dan pada akhirnya petani kopi di Aceh itu, di Gayo, tahu bahwa ganja itu nggak cuma efektif untuk menghalau hama kopi, tapi juga hama cabe, hama tembakau gitu. Jadi tidak heran kalau kemudian petani di Aceh itu pada nanam ganja gitu. Dan harganya waktu abad 18 atau 19 awal itu nggak berharga ganja. Gitu. Memang belum tidak berharga dibandingin sama tembakau, dibandingin sama cabe, kopi apalagi di pasaran global ya. Iya, di pasaran global nggak ada harganya karena ya itu dia tanaman penghalau hama saja gitu. Itu baru pada tahun 1976 tepatnya itu Indonesia punya undang-undang narkotika. Di situ dia ngikutin konvensi PBB kan. Itu ganja kemudian dilarang, barulah dari situ harganya itu bahkan melampaui kopi, tembakau dan ya cabai gitu-gitu. Aneh ya, kenapa sampai ngeroket gitu ya? Karena dilarang ya. Karena dilarang. Jadi dilarang, kan? Karena dilarang, maka kemudian orang nyari harganya jadi dimainin seenaknya sama pedagang kan. Dan karena kan gini, siapa sih yang berani dagang komoditas terlarang? Siapa coba? Jarang. Rick, ada nggak yang berani? Nggak ada lah ya, kalau warga negara yang baik nggak ada kan? Artinya itu kan penjahat gitu. Kayak gitu. Jadi hanya segelintir penjahat gitu yang menguasai tanaman itu, maka kemudian mereka ya bisa seenak-enaknya aja gitu. Nentuin harga ya. Karena mereka sadar risiko nagih gede gitu kan. Oke, menarik ya. Jadi dia berasal dari Belanda dibawa kemudian dari India. India. Sama orang Belanda kan ya. Konon kabarnya gitu ya dari beberapa literatur yang lu baca. Nah, terus kemudian ditanam di sana. Nah, itu jadi buat mengusir hama kan. Nah, tapi kan yang selalu ramai yang dikaitkan dengan pelarangannya itu karena orang pakai buat mabok kan. Ya itu kan baheula mah disebut ieu geuningan nyariknya. Nah, si Erik jeung saya teu jauh lah umurna. Gelenya disebut nanti kan dogel, gele, terus apa gitu kan. Nah, Tri, cimengnya setelah itu kan istilahnya. Sama Erik atau Kang Tri, lu kenal ganja pertama kali tahun berapa? Gua dulu di SD sigana sih. SMP SD sigana. SMP 84 kali ya.
84 ya. Lebih 85, 86 kali, Rika. 86. Dan waktu itu pilihannya kan paling cuma alkohol sama dan ganja. ganja. Kan? Iya. Rik. Iya. Ada lagi nggak? Obat gitu, pil kopo Obat ada. ada. Dulu disebut BK teh. BK. Tapi populeran mana gitu? Ganja sama BK ya. Mirip ya di zaman Orang yang orang saya lebih ingat ya. Tapi ya gele itu untuk ya disebutnya kan gele ya dulu Gele, ya. gele. Populer ya. Gele. Gele kan. Gele. Nah, gele Kan itu ada lagunya. Oh Mr. Gele. ya benar-benar. Nah, Pak, tapi tunggu sebelum masuk ke fase-fase tahun gitu ya atau angkatan lah. Gue pengen nanya dulu, Pak, apakah pada saat itu juga memang digunakan seperti orang sekarang yang dipakai istilah lu mah apa rekreasi ya, orang untuk mabuk, untuk kesenangan atau hanya untuk misalnya yang tadi buat pengusir hama atau mungkin kan katanya kan di Aceh juga jadi buat bahan sayuran juga. Iya. Bener nggak sih? Nah, ini kita ngelompat ya dari Aceh gitu ke Amerika ya. Amerika itu pemanfaatan ganja untuk kertas, untuk baju gitu, itu sudah lazim ketika itu. Bahkan kenapa? Seratnya hem itu. Jadi peradaban itu kecuali di India ya, kecuali di India itu ganja dimanfaatkan bukan untuk dikonsumsi tubuh, artinya dibakar atau di sayur atau di apa, itu untuk ya tadi seratnya buat baju, buat pakaian, bahan itu di Aceh itu buat penghalau hama gitu. Tapi kan kemudian manusia berinteraksi sama tumbuhan itu, oh ini bisa nih dipakai buat ini nih buat obat, ternyata ngeunah gitu kan. Pas dibakar gitu ya, ternyata kieu. Makanya istilahnya apa sih? Bugs. Oke. Nah, tapi kemudian Pat yang jadi perhatian banyak orang. Oke, kita belum masuk ke soal ganja medis nih ya. Tapi kan orang tuh selalu membayangkannya nih ganja yang dilarang-larang itu karena dipakai buat begitu, buat mabuk. Iya. Iya kan? Ini kan jadi selalu jadi klise ya yang seperti ini. Sementara di satu sisi ada manfaat-manfaat lain, bisa digunakan untuk pakaian, tadi pengusir hama gitu ya. Nah, gue nanya nih dari lu kan rajin dengan teman-teman komunitas apa sih mengadvokasi kebijakan, terutama terkait ganja ini. Dan saya juga kalian juga pasti pernah dengar lah ya ada upaya-upaya untuk melihat ulang ganja, apalagi PBB udah mengeluarkannya dari golongan 4 ya. Ya. Nah, golongan zat berbahaya. Si mic-nya majuin aja. Gini ya. Oke, sip. Oke, sip. Nah, itu kan si ganja ini kan udah dikeluarkan tuh dari golongan yang paling berbahaya kan ya Pak ya. Artinya diduga ada bukan diduga ya, layak untuk dipertimbangkan ada hasil medis kan gitu ya Pak ya. Nah, yang dilarang itu kan yang dipakai buat mabok-maboknya, Pat. Nah, lalu gimana teman-teman ngelihat ini? Yang aktif di isu ini. Lu lah misalnya. Iya. Ngamatin ini. Nggak usah. Ya kalau gue sih gini. Ganja itu narkoba paling banyak dikonsumsi di Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat dari total jumlah penduduk aja, itu tuh paling cuma 1%, bahkan di bawah itu. Gini deh. Datanya berapa banyak sih? Itu 1,9 juta. Data tahun 2017 ya, artinya penduduk Indonesia berapa? 150 jutaan lebih kan? 270. Oh, udah 270. Tuh kan. Iya. Rumah zaman Roma Irama tuh 30 juta mah lagu eta 300. Iya, ya data terakhir kan penduduk Indonesia. Iya, coba aja, dan itu pun yang kesaring ke survei itu pertanyaannya gini, dalam setahun terakhir. Gitu. Artinya kan menggunakan ganja gitu. Artinya ya kalau misalnya gue tahun ini pada bulan Januari ngebaks gitu, itu masuk ke situ. Tunggu. Yang dimaksud dalam survei yang untuk menentukan berapa banyak jumlahnya itu yang sampai berapa tadi 1,9 juta orang itu kurang lebih. Itu tuh dalam arti yang digunakan untuk rekreasi, untuk dipakai dalam bahasa yang awam dipakai mabok gitu kan? Oh iya. Nah, jadi bukan yang untuk dia seorang petani untuk mengusir hama, bukan kan? Oke. Jadi 1,9 juta ya, orang. Narkoba itu jatuhnya ya. Jadinya narkoba. Make narkoba lah gitu ya. Iya. Oke.
Masuk Fidelis. Masuk Fidelis kan? Ya. Nah, nanti kita singgung soal itu, menarik soal tuh. itu, Oke, lanjut Pat. Jadi lu tadi membayangkan ini kan proporsinya nggak ideal juga. Penduduk Indonesia 270 juta. Ya. Terus yang make 1,7 1,9 lah ya. Nah, Jadi kan gini, apa yang pengen lu sampein dari situ? seolah-olah persoalan bangsa ini adalah orang-orang yang ketagihan narkoba, padahal nggak gitu. Persoalan bangsa ini adalah pendidikan yang tidak merata gitu misalnya. Iya, kemiskinan itu Bahaya mah jelas, bisa. buruh yang tidak sejahtera itu loh. Itu persoalannya. Jadi seolah-olah pemerintah pengen gue fokusnya di narkoba aja gitu. Padahal masih banyak PR yang belum selesai gitu. BPJS kesehatan aja utangnya berapa gitu, nomboknya kan kayak gitu. Jadi dengan kata COVID lain, aja. lu pengen bilang bahwa itu masalah kecil sebetulnya. Itu masalah yang dilebih-lebihkan sebenarnya Oh, gitu. gitu. Heeh. Bukan Karena kecil ya. ada jauh Ada masalah. lebih banyak masalah yang udah udah di ujung leher gitu ya. Apa aja tadi lu bilang soal kemiskinan, Pendidikan, korupsi ya. Iya, korupsi. Gitu ya. Heeh. Itu. Oke, Iya, Erik ya. punya pendapat Iya, nggak? ya. Setuju nggak dengan itu? Iya, baru kepikiran juga sih. Cuma mungkin ada kepentingan juga ya dari oknum untuk Oh iya pastilah itu sih. dapetin itu. Ya pasti kan tadi kalau gue sih balik lagi gitu dari pertanyaan awal lo, emang ganja emang populer ya gitu. Nah itu nggak terjadi sekarang aja ya, yang tadi kalau saya bilang itu dari tahun 76 setidaknya itu jadi bahan rekreasi gitu ya, bahan rekreasi yang beredar di pasar gelap. Dan tadi ya gue sih nanya Erik sama Kang Tri itu pertama kali kenal ganja itu tahun berapa gitu, dan apakah benar sepopuler itu ganja? Iya, 80-an itu. 80-an. Iya, 80-an itu cukup populer juga kan. Erik tadi bahkan dia udah bilang seperti itu juga. Nah, ya dipakai juga kan, dalam arti ya orang ya kalau mau bicara jujur, orang kan tidak sedalam Patri ya Rik ya, mengetahui soal riwayat dan seterusnya. Orang taunya itu buat mabok aja. Oke. Buat senang-senang, buat Dan enggak gini. Waktu itu lu konsumsi ganja itu ninggalinnya ke si Eriknya aman berarti Ya, orang kan. kenapa lu kenapa lu akhirnya ngebaks juga gitu, udah tahu itu narkoba apalah Atau anak muda dilarang. mah, Nah, anak ya, muda gitu. mah mencari Ikutin jati zaman. diri atuh. Ikutin zaman. Hayang nyobaan atuh. Ya itu Iyalah. cobaan karena teman-teman pada pakai ya, kalau gua nggak pakai gua ketinggalan zaman gitu. Makanya gua pakai gitu. Pas pakai ternyata takut, parno. Oh gitu. Takut ya karena ya tahu ya ini melanggar aturan ya, jadi takut pas pertama tuh, takut banget. Takut ditangkap bukan takut mati, Rik. Takut ketahuan. Oh, takut ketahuan. Takut ketahuan. Iya. Itu aja. Yang pasti kerasa sih itu. Langsung Ya parno. seneng sih bisa ketawa-ketawa kan? Ya nggak sih? Bisa, Anu ya. teu bodor ge jadi bodor kan? Ya. Kayak gitu mah bener tuh. Ya. Ya bener kan? Iya. Tapi ya gitu, selalu ada perasaan was-was kan? Sieun ketahuan dan semacamnya gitu. Jadi Ya, tapi itu- kan orang makanya, meskipun ya tadi kalau bahasa gua kan anak muda lah mencari jati diri, pengen nyoba begitu teman-temannya pada pakai, gue juga pengen nyoba dong atau kayak gimana, atau bahkan bisa agar diterima di lingkungan kan misalnya, Ya. jadi bareng-bareng solidaritas Ya, dan betul. seterusnya kan ada kan faktor kayak gitu. Di enggak juga ada Pat yang kayak gitu faktor Karena itu. gitu juga dulu, jadi kita nih angkatan yang udah rada tua, terus ada dulu lingkungan skateboard ya. Udah pada ganja nih. Ada angkatan muda baru pada masuk. Kita maksa mereka suruh pakai. Oh gitu. Wah. Lu pakai lo, pakai lo, sama dia parno juga. Makanya gitu. lain senang tapi dipaksa aja. Iya, mungkin salah satu kayak ospeknya begitulah. Gitu. Oke. Nah gini, sebelum lu pertama kali make ganja itu, lu tahu informasi apa soal tanaman itu, soal Itu yang obat menarik Pak. Nggak banyak orang. Ya, gini deh. Ya saya nggak tahu ya di lingkungan yang lain seperti apa, tapi di lingkungan yang saya tahu Gue sambil ngebaks ada beberapa yang tewak sih mana. Alzheimer. Enggak lah, bercanda ini teman-teman. Nah, ada
pertanyaan lu kan tadi seberapa tahu kita soal ada informasi apa sih tentang nggak itu? banyak orang tahu, Nggak ada, Pak. nggak ada. Oh, gitu? Nggak Taunya tahu. kan Yang lo tahu Dari orang taunya tua, ya. dari orang tua, larangan orang tua itu mah. cuma larangan aja kan? Iya, Orang-orang iya, tua. nggak ada misalnya ini tuh sekritis itu nggak ada misalnya. Ini bisa misalnya diduga punya khasiat apa atau apa. Nggak ada, Pak. Yang jelas itu bikin senang, bisa ketawa-ketawa, bisa santai, Bisa dan gaul. musik reggae jadi enak banget kan Nah, gitu. iya, reggae. Bener kan? Ya, reggae. Ya kan baheula da teuing nya urang mah saya mah awam gitu nya. Itu Pak, identifikasinya tuh seperti itu. Lu denger di reggae zaman juga, dulu. Rik? Ya karena itu. Karena ngebak. Ganja itu iya. Peter Tosh, karena ya? ada posternya Peter Tosh di kebun Peter ganja Tosh. gitu kan. Kita sambil ngeliatin itu gitu. Sang legenda ya. Iya. Jadi ya gitu tanpa orang tahu apa sih ganja itu, kandungannya apa. Terus kemudian ya apain juga anak-anak muda gitu, anak SMP SMA berpikir ke situ gitu. Iya. Itu yang saya tahu ya, yang saya alamin atau yang komunitas saya tahu gitu ya. Nggak tahu lah kalau di zaman sekarang atau misalnya lu lah misalnya Pak, apakah memang dari awal waktu lu pakai kapan ganja? SMP tahun 90-an. SMP juga lah ya. SMP juga mirip dengan Erik ya. Emang udah kepikir gitu, ini punya khasiat ini atau apa atau apa? Enggak kan? Enggak ada. Rata-rata orang sama ya. Nah, Jangan-jangan. tapi gini, kalau gue itu apa ya? Gue mengaplikasikan ke diri gue itu, kenapa ganja populer di Indonesia? Itu karena gue waktu pertama kali ngebaks itu ngerasa, oh ini dia nih obat gue nih, gitu. Obat untuk Ya obat, maksudnya narkoba gue gitu, narkoba Wih. pilihan gue. Berat nih. Mas. Karena apa? Karena oke. karena itu nggak berbau, nggak bau dibandingin alkohol, bau Di mulut. bau naga gitu. Setelah Sisanya. Gitu. Sisanya. Gue bisa ngebaks. Tapi kan gua bau bisa. asapnya tuh lain, Iya. Pak. Oh iya, tapi kan itu jarang banget Ri, orang yang tahu itu mah. zaman itu ya. Zaman itu mah jarang banget. Sekarang juga Tapi jarang kalau orang juga tua kali orang yang mungkin tahu enggak bau lah. ganja dibakar, kalau lu mah tahu gitu. Tapi kan orang awam belum terima deh. Tahu gitu baunya. Tahu beda Tahu. pasti. Beda lah, Pak. Iya, tapi kan oke, jarang orang tahu. Maksudnya gini, ya gue juga ngebaks nggak di tengah lapangan juga kali gitu. Di mall gitu ya. Tapi gini, ketika gue ngerasain efeknya, oh ini dia narkoba gue. Jadi ketimbang minum gitu, minum gue pasti ketahuan. Ya Mungkin kan? gini. Habis ngebaks gue nggak bisa sekolah. Habis minum gue nggak bisa sekolah gitu. Karena bau, takut kan ketahuan. alkohol kan kan nggak matanya enak. merah sebenarnya. Kan bisa pakai tetes mata, cuy. Gimana sih lu? Itu bikin drop katanya. Kagak. Nah, gini Pat, mungkin yang lu maksud adalah ini narkoba gua, ini obat gua itu maksudnya gini. Ya ini yang cocok sama lu Iya, gitu ya. cocok sama Yang gua, cocok iya, maksudnya iya. kan gitu ya. Bukan dengan sadar lu menentukan pilihan bahwa lu harus pakai narkoba dalam hidup lu dan kemudian ini yang gua pilih gitu. Bukan begitu kan Iya, ini backgroundnya ya. cocok buat gue. Ini cocok, gue bisa giting gitu ya. Ya itu untuk sekolah gitu. Kalau minum gue nggak bisa dong, pasti ketahuan dong sama guru gue, sama teman gue gitu. Ya itu makanya kemudian ganja lebih cocok sama gue dan rasa gitu. Ada rasa gitu bahwa gue muslim ya gitu. Alkohol tuh haram men gitu. Iya. Iya nggak sih? Alkohol Ya, haram. dan itu Kalau ganja eksplisit kan. mah nggak tahu gitu. Iya. Lebih kayak gitu. Jadi kenapa kemudian ganja lebih populer sih kalau menurut gue sih gitu. Jadi mungkin ya nggak sedikit orang yang macam lu yang berpikirnya kan seperti itu sehingga memilih ganja sebagai ya ini yang akan gua pakai. Kalau memang apa ya? Ya nggak harus juga kan jadi makin narkoba kan gitu kan? Nggak harus. Ya tapi kalau saat orang memang menentukan pilihannya di situ mungkin banyak orang yang akhirnya memilih narkoba kan ganja kan gitu ya. Si Erik lagi ngerokok tuh ya, tapi kawan-kawan saya bisa pastikan lain gele namanya lainnya. Pendek sih. Gini, lu percaya nggak mitos ini? Orang mulai ngeganja itu pasti awalnya tuh dari rokok dulu. Enggak. Hmm? Enggak percaya. Iya. Tapi kan ada anggapan itu kan. Ada. Hati-hati jangan ngerokok, kalian jangan ngerokok katanya. Jangan ngerokok nanti Nanti dari itu rokok bisa. nanti kamu bisa jadi ke narkoba lewat ganja dan seterusnya. Iya. Percaya nggak soal itu? Enggak. Enggak. Enggak.
Artinya apa ada gitu yang langsung aja make ganja gitu tanpa dia Ada. ngerokok? Ada. Oh ya? Banyak lah. Lumayan, Oh gitu ya. lumayan banyak. Serius? Iya, kalau misalnya itu kan namanya gateway theory gitu, dan itu sudah dipatahkan teori itu. Jadi rokok itu adalah pintu gerbangnya narkoba untuk yang lebih luas. Iya. Kalau gitu dari statistik aja lah, Hmm. jumlah perokok di Indonesia berapa sih? Banyak banget. Banyak banget. Kenapa mereka nggak ngeganja gitu semuanya? Kemudian kan nggak kayak gitu. Tidak kemudian jadi pintu masuk gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Artinya kan mitos itu ya. Mitos. Ya karena kan Ya, sering itu kan teori yang kita sudah dengarkan seperti dipatahkan itu. Oh hati-hati ya terlepas dari ya kita lagi nggak ngomongin bahayanya nikotin ya. Itu satu topik yang berbeda dan sebetulnya udah pernah dibahas juga ya. Nah cuma itu mitos ya sebetulnya, orang dari rokok kemudian ngegele kemudian nyoba lagi yang lain narkoba dan seterusnya kan, karena nyandu kan. Candu kan gitu kan, apa Iya, nagih. tingkat kepuasannya kan nambah kan, meningkat terus. berbanding terbalik dengan teori yang lain kan, dia menambah terus kan tingkat kepuasannya ya. Iya. Nah ganja ini kan saking populernya, dan kemarin kita baru dihebohkan juga dengan tertangkapnya Anji ya, musisi ini. Pat, ceritain dong ke orang apa sih, saya nggak akan ngomongin manfaatnya karena mungkin teman-teman bisa apa ya penonton Indonesia Tanpa Bisa cari Stigma sendiri. bisa lihatlah ada beberapa episode ya di sini yang udah bahas soal beberapa khasiat yang seharusnya diteliti lebih jauh ya. Di website juga ada. Di website ya, website Rumah Cemara. Iya. Bisa dibuka juga di situ. Tapi yang ingin gue tanyain gini, Pat. Kan tetap dilarang walau gimana pun. Artinya kalau dilarang, boleh dong orang berpikiran positif. Memang ada bahayanya. Oh iya. Apa Oke. bahayanya? Ditangkap polisi. Iya, paling itu. Itu. Tangkap polisi. Ya itu kan implikasi ya, maksudnya Implikasi. Tapi dari zatnya sendiri, apa sih bahayanya ganja? Ya kalau dia di rokok ya sama aja ya, sama ada bahaya ke paru-paru juga, paling kayak gitu. Apa dong? Gini, kan tiap zat itu kan ada kandungan. Ya, ada bahayanya, ada bahayanya mudaratnya dong, lah ya. ada mudaratnya kan. Dari yang lu ketahui, dari bukan penelitian lah, dari kajian-kajian yang sering lu lihat, itu bahayanya apa? Alkohol jelas kan? Nah iya, kalau misalnya ada beberapa. Oke, iya. Oke. Kalau dari kajian-kajian itu, literatur ilmiah ya, Biar fair lah. ganja itu yang paling minim dampak merusak ke organ tubuh dibandingin misalnya sama nikotin. Oh iya. Iya, saya Gitu. pernah dengar gitu ya. Jadi si ganja ini bahayanya justru lebih bahaya rokok ketimbang ganja. Emang Dan benar ya? Iya, kadar kayaknya sih. ketagihannya juga lebih nagih rokok gitu. Jauh lebih nagih ketimbang rokok. ganja, ya. Orang susah banget berhenti merokok. Gitu. Tapi untuk berhenti ganja bahkan di literatur itu dia sedikit paling kecil yang membuat ada ini gejala putus obatnya. Gitu, gejala putus obat tuh kalau lo berhenti ngerokok misalnya, itu lo mungkin ngerasain mual. Iya, sakaunya kayak gimana sih berhenti ngerokok? Panas dingin mungkin gitu. Emosi. Cemas, Gelisah emosi, sih. gelisah. Nah, kalau ganja mah enggak gitu. Ya, sampai Ya sedikit segitunya. lah ada, Emosi cuma ada dikit. paling minim gitu dibandingin alkohol, bahkan dibandingin kafein. Kalau dari waktu itu sempat nonton di TV tuh polisi ngomong tuh efeknya ganja itu menimbulkan halusinasi. Efek ganja. Ya. Kalau habis ngeganja. Habis ngeganja. Jadi makanya dilarang. Karena menimbulkan halusinasi. Gitu. Dilarang di mana? Di Indonesia. Oh, oke. Menurut polisi di sini mereka tuh ngomong di TV gitu yang gue pernah lihat sih Oke. itu. Iya. Salah satunya. Ya kan jadi halu kan orang kan, berhalusinasi gitu kan. Berbahaya. Tapi gini deh, lu halusinasi waktu ngebak bahaya kan. Tadi lu bilang ya. Nggak Jadi halusinasi. kalau jelema halu kayak mah ditewaks ya. Sebenarnya nggak halusinasi sih. Kalau yang gua rasain kayak Haridang. dikasih kaca di Prim, depan. turunin Prim temperaturnya Prim. Kalau abis ngeganja tuh kayak dikasih kaca di depan, terus kita koreksi diri kita sendiri gitu, dan akhirnya jadi overthinking. Bukan halusinasi sih. Karena kan gini, efeknya itu dia membuat panca indera itu lebih peka.
Ya. gitu ya, kayak penciuman jadi lebih tajam. Ya, waktu di video percakapan lu sama Dira ya, salah satunya itu dibahas ya. Panca indera Iya, jadi lebih intens. peka ya, Iya. lebih intensif ya. Makanya kita jadi gampang lapar gitu kan. Lapar, terus yang nggak lucu jadi lucu. Iya. Nah tadi kan lu bilang sendiri, habis ngebaks lu apa ketawa ketiwi gitu. Iya. Nah misalnya dibandingin sama konsumsi alkohol tapi yang dalam jumlah kecil ya, gitu. Beda kan gitu bawaannya. Ya nggak tahu juga, itu bawaan orang kali. Iya bawaan orang itu beda gitu. Ya kalau misalnya alkohol mungkin lebih orang jadi lebih apa ya, agresif gitu ya. Serius, itu bukan stereotip. Stereotype gitu, cuma kan tadi gue bilang dalam jumlah kecil alkohol jadi lebih energetik sih sebenarnya gitu, lebih berenergi ya, orang lebih berenergi gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam jumlah kecil ya, kalau dalam jumlah besar ya tumbang gitu alkohol. Terus jackpotnya. Jackpot. Ada juga ketawa ketiwinya juga. Iyalah. Nah, ya kalau ganja itu ya orang juga gimana ya, mau berantem gitu kayaknya malas juga ya. Iya. Ngapain? Lu ingin bilang bahwa Bisa. ganja tuh nggak dengan sendirinya akan membuat orang jadi kriminal kan gitu kan? Iya, Melakukan kekerasan kan gitu kan? Melakukan kekerasan Kan jauh sering kan banget kita dari itu. dengarkan berita-berita yang sebetulnya itu ya perlu dipertanyakan juga kan? Misalnya akibat ganja si A itu apa? Jadi nyolong. ikut tawuran atau apa kan kayak gitu. Nah, tapi ini sebetulnya satu topik yang lagi disiapin juga channel ini ya, kanal Indonesia Tanpa Stigma, soal alkohol, karena lu tadi udah nyinggung soal itu. Emang alkohol karena efeknya salah satunya jadi energetik seperti tadi. Apakah dengan sendirinya orang kemudian jadi agresif terus melakukan penyerangan sama orang? Belum tentu juga kan? Enggak juga kan? Jadi udah kumaha jelemana merenya. Gimana orangnya? Soalnya saya banyak punya teman yang memang sampai hari ini mereka masih minum. Enggak kok, mereka Biasa bukan aja. pelaku kriminal. Iya, itu Biasa sama. we, kerja biasa we. Di rumahnya kalau lagi santai, yang minumnya minum we biasa gitu. Ya kan? Jadi nggak beralasan juga kan kalau orang disebut hati-hati alkohol karena bisa membuat kamu jadi nggak gitu juga kan ya? Gitu ya. Nggak gitu juga kan? Nggak gitu juga. Ya tapi ya balik lagi ke konsumsi ganja itu ya orang jadi lebih ketawa-ketawa gitu, bahkan mager ya, Ya. mager gitu. Malas gerak ya? Malas gerak, boro-boro pengen ikut tawuran atau misalnya nggak usah tawuran lah, konvoy gitu ya. Konvoy itu malas gitu. Orang jadi bawaannya Wallace ya, solo gitu kan. Jadi nggak ada tuh kayak kita waktu itu pernah kan dengar ada di yang aktif, aktif ada, Ada. tapi nggak sampai violence kan, Ya enggak. sampai kekerasan. Kita pernah dengar ya waktu di Papua dulu ada yang bilang habis ngegele nyolong Iya. motor. Iya. Ya makanya ada cerita bahkan itu. ya itu yang gue bilang tadi. Kadang orang sering mengartikannya begitu ya, saking berbahayanya dalam tanda petik narkoba kan. Jadi ya gitu. Ya itu mah persoalan pidana we tama gitu kan. Jadi ya tapi bukan berarti lu juga mempromosikan ini kan, Pak. Enggak. Maksudnya mempromosikan agar orang pada make kan, nggak iya, gitu juga iya, kan. Kita gitu ngomongin data aja deh, fakta Iya, kan iya. gitu ya. Jadi nggak dengan sendirinya begitu. Oke, balik lagi ke soal ganja nih, Pat. Bagian-bagian terakhir nih, Pat. Obrolan kita, kopinya juga udah mulai habis. Gini, Pat. Juga Erik nih. Kalau ganja dari dulu udah dikenal, terus kemudian tapi sekarang masih dilakukan penangkapan. Nah, lu kan rajin tuh nulis-nulis soal itu, Pat. Perkembangan terbaru apa sih dari soal kebijakan, soal aturan? Ya itu kan tadi udah disinggung juga tuh. Tahun lalu bulan Desember itu PBB mengeluarkan ganja dari golongan 4 Yeah. narkotika, konvensi tahun 1961 gitu. Nah, kenapa itu dikeluarkan dari kelompok zat yang berbahaya? Karena memang terbukti itu orang nggak pernah ada yang mati karena overdosis ganja. Oke, itu ya. Gitu. Iya. Nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada overdosis ganja mati gitu gara-gara OD ganja, itu nggak ada
Kemudian ya itu beda misalnya. Zat lain yang masuk ke golongan 4 itu fentanyl. Fentanyl itu heroin sintetis ya. Sering ada tuh di film-film disebut tuh. Iya, fentanyl. Iya, di Amerika misalnya itu hati-hati fentanyl. Itu, terus juga heroin itu banyak menimbulkan kematian akibat overdosis itu fentanyl atau heroin. Makanya dikeluarkan dari situ. Kemudian juga ganja ternyata banyak mempunyai khasiat obat medis. Di website Rumah Cemara itu banyak kalau teman-teman kalau mau cari. Ada epilepsi, kemudian apa Prim yang waktu itu lo cerebral palsy, gitu-gitu yang kejang lah ya, kejang-kejang itu Alzheimer. Terus juga dia untuk mengobati akibat mual-mual akibat kemoterapi. Betul. Gitu. Itu banyak, makanya dikeluarkan di golongan 4. Nah, bukan kacaunya ya. Gini, pemerintah Indonesia itu karena pemerintah Indonesia kan anggota PBB juga tuh. Mereka tahu bahwa Desember tahun lalu itu akan ada pemungutan suara untuk itu. Jadi bulan Juni tahun lalu itu ada rapat itu diantaranya kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kesehatan juga ada. Dalam rapat itu kemudian mereka bikin siaran pers gitu kali ya, bilang bahwa Indonesia itu tidak akan mengikuti PBB karena ganja yang ditanam di Indonesia itu beda dengan ganja yang ditanam di Eropa atau Amerika. Gitu. Dijadiin obat katanya. Nggak bisa dijadiin obat, alasannya itu. Udah ada penelitiannya emang. Nah itu dia, itu yang kemudian kan kita gugat, sengketakan ya, lebih tepatnya sengketakan ke Komisi Informasi Publik kita, Rumah Cemara dan teman-teman koalisi ya. Kan ada koalisinya ya Pak ya untuk advokasi itu ya. Nah kita menyengketakan itu, mana dasar yang menyebutkan bahwa ganja di Indonesia itu berbeda dengan ganja yang ditanam di Eropa dan Amerika. Gitu, bahwa ganja di Indonesia nggak bisa dijadiin obat itu apa dasarnya gitu, ada nggak kajian ilmiahnya gitu. Ini kan gini, membuktikan bahwa rezim ini jauh dari rezim ilmiah gitu. Rezim ini masih percaya sama mitos, sama hal-hal yang tidak ilmiah gitu loh. Oke, jadi ini masih menunggu ini ya, masih menunggu perkembangan dulu ya dari gugatan itu ya. Iya, dari gugatan informasi publik itu. Dan itu belum, kita waktu itu pertama kali ya, kita meminta klarifikasi dari pemerintah. Gitu. Itu tidak ditanggapi, maka kemudian kita sengketakan itu ke Komisi Informasi Publik. Itu September tahun lalu. Terus yang judicial review itu? Nah, judicial review ada beda lagi. Judicial review itu untuk, ini nggak cuma ganja Kang, nggak cuma ganja, tapi semua narkotika golongan 1 itu selayaknya bisa digunakan, dimanfaatkan untuk pengobatan. Gitu. Karena memang kayak gini deh, sabu atau metamfetamin itu sabu ya, itu punya khasiat medis juga gitu. Kalau di Amerika itu masih resepkan untuk pengobatan obesitas, kayak gitu. Kemudian juga ya ganja ya, tentu saja ganja. Terus juga apa lagi ya? Amfetamin tadi yang sabu ADHD. itu, ADHD ya, ADHD. Terus juga ada sekian ini ekstasi lainnya. gitu ya, ekstasi itu juga MDMA itu punya khasiat medis juga gitu untuk perawatan, terapi pasangan gitu. Jadi kalau lo ribut mulu sama pasangan lo, itu salah satu yang dipakainya itu adalah ekstasi itu. Ya, tapi MDMA. semuanya lewat proses itu ya, lewat proses peresepan kan ya. Ya kan yang jadi masalah kan seringkali gitu Pak, karena ilegalnya itu kan, karena pasar gelapnya kan yang. Nah, di satu sisi kenapa kemudian ya muncul pasar gelap itu yang tadi yang saya bilang soal ganja pertama ya, karena hanya dilarang saja gitu. Negara tidak mengelola zat ini gitu. Jadi munculnya ya pasar gelap. Ya, itu kan sebetulnya kawan-kawan
kalian bisa lihat deh ada beberapa tayangan di mana Patri bicara soal itu juga, dan beberapa teman di Rumah Cemara bicara soal perang narkoba ya, dan munculnya pasar gelap narkoba di channel ini juga kan, kanal ini juga ada, di websitenya Rumah Cemara juga ada, jadi bisa lebih jauh ngelihat itu. Intinya sih ya ini semua akibat yang disebut perang narkoba kalau gitu ya. Jadi semuanya jadi serba bawah tanah, tidak ada yang mengatur gitu ya, dan namanya pasar gelap, Pat. Bandar lah yang untung kan gitu. Bandar yang untung. Penjahat itu ya kan yang untungnya kan. Oke. Pat, kalau gue sih ngopi udah, makan mie goreng udah, Pat. Cuma punya satu pertanyaan aja, Rick, buat Patri atau Erik, terserah yang mau jawab. Lu punya tebakan nggak sampai kapan nih? Bukan artis akan kena ya, tapi sampai kapan nih si orang yang pakai ganja ini akan ditangkepin terus? Bakal jadi berita terus. Untuk sekarang sih pasti akan terus ini. Selama undang-undangnya nggak berubah kan? Iya, akan terus ini. Kan apalagi kalau nangkepin artis-artis kan jadi lebih kelihatan ya kerja aparat tuh ya. Nah, itu satu aspek lain kan yang menarik sebetulnya kan, apa betul gitu kan, nangkepin pesohor itu bisa naikin promosi, bisa mempromosikan ini dong, tapi ya gini khawatir juga sih ngomong gitu tanpa bukti kan gitu. Dalam kultur ganja lah ya, kita sebutin di sini. Lu punya nggak referensi gitu ketika lu nyimeng? Tadi lu sebut Peter Tosh ya, salah satu itu. Kalau seleb Indonesia ada nggak salah satu referensi yang dalam ganja, dalam kultur ganja ini? Faris ya? Faris. Zaman dulu mah Faris belum ketahuan nyimeng kali. Iya sih. Iya, kan? kayak 80-an mah. Faris, January Christie gitu kan, yang memang udah pernah tertangkap juga kan, gitu kan. Jadi ya sebetulnya ada beberapa, tapi tidak sampai kemudian jadi identifikasi ya, sampai ini gitu loh, sampai yang nggak kayak gitu Peter juga. Tosh Nggak ya? kayak kalau Peter Tosh kan ya rasanya gua nggak tahu juga bener enggaknya, rasanya sih ya ganja lah ya sama gitu kan. Pasti walau alam ya. Nggak, Kayak tapi gitu kan gini, ini ada kaitannya juga sama penangkapan yang bikin heboh ini. Jadi anak-anak muda yang pengen coba-coba narkoba itu pastilah punya referensi itu gitu. Jadi gini, maksud gue, perang narkoba ini dan propagandanya justru menjadi iklan gratisan buat ganja gitu. Disadari atau tidak ya, gitu. Jadi dengan munculnya kayak tadi siapa ya, Anji fansnya banyak loh. Ya nggak sih? Siapa lagi? Jeff Smith mungkin ya, gitu. Jadi anak-anak muda itu yang mungkin, wih si ini aja nyimeng gitu ya. Kayak gitu men. Ya nggak usah sederhana itu juga kali. Iya nggak, tapi ada ya mungkin aja ya. Mungkin ada beberapa yang bisa jadi ya kayak nggak, gitu jadi, juga ya. Gue pengen pengaruhnya ya. Temen-temen ya di pemerintah aparat terutama ya. Maksud gue ya nggak usah expose gede-gedean juga kali gitu. Woles aja. Masih banyak yang bisa diberitakan yang lain ya. Masih banyak yang bisa diberitakan. Bentar lagi lu lihat deh, acara tayangan-tayangan ini udah mulai rame kan. Gue nggak perlu sebut nama acaranya lah ya. Memang kita udah lama juga nggak nonton TV kali ya. Cuma kan di TV-TV yang acaranya penuh gosip selebritis itu kan, itu bakal rame soal media-media gosip itu tolonglah nggak perlu kernaon gitunya. Diekspos lah. Oke Pat, thank you Pat. Tapi yang jelas lu belum jawab pertanyaan gue, sampai kapan ini ganja akan terus dimasalahkan? Iya, sampai negara ini benar-benar mengelola komoditas ini ganja, gitu. Karena tadi sadar ya. Dikanaling gitu ya. Diatur ya, ada jalurnya gitu kalau mau mendapatkan itu secara resmi. Oke. Kalau gue sih udah oke. Gitu. Balik lagi. Kopi udah habis, mie goreng udah enak, Pak. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi ya kapan-kapan. Dah.